Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Kebiasaan Beralasan. Saudara, hampir setiap orang memiliki kebiasaan beralasan. Selalu ada saja dan selalu bisa saja beralasan untuk menutupi kesalahan. Orang yang suka membuat alasan, Alkitab katakan sebagai orang bengkok alias tidak jujur. Orang seperti itu akan diperlakukan Tuhan sebagai orang yang tidak layak menerima anugerah. Orang bengkok tidak mau mengaku salah atau mengaku salah tetapi ada embel-embelnya. Tuhan tidak suka orang seperti itu. Jangan sampai di hadapan Tuhan kita masih beralasan ini dan itu. Tidak ada alasan. Salah ya salah. Jangan membiasakan diri beralasan. Sebab Tuhan berfirman, terhadap orang suci engkau berlaku suci, tetapi terhadap orang bengkok engkau berlaku bengkok. 2 Samuel 22 ayat 27. Ini merupakan peringatan agar Tuhan jangan sampai berlaku bengkok kepada kita. Karena suatu hari nanti kita akan ada di hadapan tahta pengadilan Allah. Semua terbuka dan kita akan tahu bahwa alasan yang kita buat adalah bentuk sikap tidak menghormati Allah. Ada memang orang berkata, bagaimana saya bisa hidup suci? Saya bukan Tuhan. Ucapan ini sebenarnya sikap tidak mempercayai dan tidak menghormati Tuhan dan menganggap kehidupan yang benar serta kesucian itu membahayakan dan membuat hidup jadi sulit. Itulah sebabnya sejatinya sejak muda kita harus berlatih hidup suci. Tetapi kalaupun sudah terlanjur dan saat ini kita sudah berumur dan sering gagal, tetap kita masih bisa kok diperbaiki. Ingat, kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan juga mengasihi kita. Saudara, jangan dengarkan bisikan iblis yang berkata jangan khawatir. Walaupun kita tidak mengasihi dia, Allah tetap mengasihi kita. Oh, tunggu dulu. Berapa usia rohani kita? Itu harus kita pertanyakan. Kalau masih bayi, bolehlah berkata begitu dan itu masih aman. Tetapi kalau kita sudah jadi Kristen puluhan tahun, seharusnya cinta kita kepada Tuhan juga harus makin kuat. Dulu memang waktu masih remaja, cinta kita kepada Tuhan porsinya sedikit masih aman. Tetapi tidak akan aman lagi ketika kita sudah tua. Jadi seiring dengan usia rohani, kita juga harus bisa mencapai puncak kecintaan kepada Tuhan. Kenapa? Sebab satu-satunya cara menghadirkan hadirat dan kuasa Allah hanyalah dengan kekudusan dan kesucian hidup. Dan itu berarti kita harus benar-benar mencintai Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita. Itu berarti kita harus benar-benar rindu diubah, benar-benar mau menjadi seorang yang mengasihi Tuhan. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 2 dikatakan, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci. Perhatikan saudara, perawan suci. Untuk menjadi perawan suci, kita harus rindu diubah dan benar-benar menjadi seseorang yang ingin mengasihi Kristus, tunangan kita.
Kalau ada yang berkata Tuhan mengasihi kita kok walaupun kita tidak mengasihi Dia, walau kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Tunggu dulu, sekali lagi berapa umur rohani kita? Kalau kita masih tidak setia, pertanyaannya, sudah berapa kali kita memberontak dan melakukan tindakan tidak setia? Dan sampai kapan kita akan tidak setia, saudara? Itu harus kita renungkan betul. Perawan yang dimaksud di sini tentu bukan berarti tidak pernah melakukan hubungan seks, tetapi lebih menunjuk kepada seseorang yang tidak terikat dengan percintaan dunia. Karena Tuhan kita Tuhan yang cemburu. Saudara, kita tidak akan pernah menjadi mempelai Kristus di kekekalan nanti kalau kita tidak menjadi perawan suci. Tuhan itu mencintai kita dan Dialah mempelai laki-laki. Maka tidak heran kalau Paulus berkata, "Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus." Pertanyaannya, siapa yang disesatkan? Tentu manusia, tentu orang Kristen. Siapa yang menyesatkan? Ya iblis lah. Saudara, kalau dikatakan Maria tunangan Yusuf, arti tunangan itu sudah legal suami istri, tetapi belum tinggal serumah. Ya, itu artinya sudah susah untuk putus. Nah, itu beda dengan pemahaman status tunangan di Indonesia yang masih bisa putus. Kalau dipertunangkan dengan Kristus, itu ibaratnya kita sudah masuk kotak, dibelenggu dengan adanya status tunangan itu. Saudara, Tuhan sudah membeli kita secara legal, bahkan dikatakan harganya lunas dibayar. Artinya kita milik Tuhan. Maka kalau kita tidak nurut, kita memberontak, berarti kita bengkok. Kita tidak boleh hidup sembarangan. Jangan lupa, ada iblis yang terus mencoba untuk menarik kita masuk dalam persekutuan dengan kegelapan. Jadi ingat, kita sudah dibelenggu dalam status sebagai mempelai Kristus. Kita harus memilih Tuhan dan kita harus mencintai Tuhan lebih dari apapun, bahkan lebih dari mencintai nyawa kita. Nah, sayangnya banyak yang tidak mampu. Kenapa? Karena irama hidupnya sudah terlanjur salah selama belasan bahkan puluhan tahun. Selain Tuhan tidak kelihatan, mereka memuaskan daging dan ambisinya, sehingga mereka tidak sanggup lagi. Tetapi saudara, kalau Tuhan berkemurahan dan mereka mau bertobat, sebenarnya bisa, masih bisa. Tetapi kalau sudah tidak nekat, masih sombong, masih hidup dalam nafsu kedagingan, oh itu bahaya. Itu sama artinya melawan Tuhan. Makanya kita semua harus menjadi juru kampanye Tuhan. Kita bukan hanya jadi penggembira, jadi penganjur karena kita sudah merasa mengenakan kebenaran. Menjadi kekasih Tuhan itu luar biasa. Ingat 2 Samuel 22. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku, dan seterusnya. Mungkin ini dianggap omong kosong. Terserah. Kalau kita mencintai Tuhan, mencintai Dia dengan tulus, dengan sepenuh hati, Dia pasti akan perlakukan kita seperti itu. Pertanyaannya, mengapa kita tidak mau melakukannya? Mengapa kita masih beralasan? Kalau kita jadi kekasih Tuhan, sebenarnya siapa yang akan lawan kita?
Kalau kita menjadi kekasihnya, apapun dan bagaimanapun, kita pasti aman. Ingat itu saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.